Atas nama seluruh keluarga, berterima kasih atas pengorbanan adik untuk mewujudkan dinasti kita. Tertanda by kakak ipar. Pemberhentian secara tidak hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Luar biasa ya kehidupan hukum kita saat ini. Kenapa sih kalian pada takut melawan Gibran, si anak muda? Nah, puas kan kalian mendengar hasil keputusan Mahkamah Kehormatan ini? Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak lupa untuk terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat Bloko Suto Channel, kembali lagi di Bloko Suto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini belum populer. Nah, sahabat-sahabat sekalian, gimana kabarnya ya? Seperti biasanya saya terus mendoakan melalui video ini sahabat-sahabat sekalian yang berada di rumah ataupun entah di mana keberadaannya agar tetap selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan percaya diri ya, semangat, optimis gitu, dan yang paling penting terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, berita populer apa yang kali ini kita akan coba obrolkan gitu sahabat-sahabat sekalian ya? Ya, tentu saja adalah updatean terbaru dari kondisi politik hukum kita yang kira-kira kalau saya mau memberikan judul seperti ini pembahasannya. Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi terhadap gugatan pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi dan permintaan pengunduran diri Mahkamah Konstitusi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemarin kita penasaran seperti apa keputusan yang akan lahir dari Mahkamah Kehormatan ini. Melalui tindak lanjut dari adanya pembentukan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, di lain sisi kita merasa aneh kok ada Mahkamah Kehormatan yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi, yang dilantik oleh Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian juga nantinya fungsinya adalah menindaklanjuti laporan pelanggaran etik oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, secerca harapan di sisi lain itu adalah tentu saja kita tidak ingin apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi di nomor 90 kemarin tentang persyaratan capres-cawapres itu berjalan biasa-biasa saja. Itu berjalan seperti penegakan hukum yang ternormalisasi gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi harapan kita melalui Mahkamah Kehormatan kemarin ini ada tindak tegas, ada keputusan yang betul-betul menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa sistem penegakan hukum kita saat ini masih sedang dalam keadaan baik-baik saja, masih sedang dalam keadaan yang sangat sehat gitu sahabat-sahabat sekalian. Tapi yang apalah daya, seluruh pelapor dalam gugatan pelanggaran etik oleh Mahkamah Konstitusi ini, baik dari perorangan, baik dari Pak Denny Indrayana, baik dari kelompok peduli hukum, advokat, perkat dan lain sebagainya gitu sahabat-sahabat sekalian, kecewa dengan keputusan ini. Kenapa? Karena keputusan oleh Mahkamah Kehormatan ini tidak menyentuh substansi dari apa yang menjadi bahan gugatan dari para pelapor-pelapor semua ini sahabat-sahabat sekalian. Dan alasan dari tidak menyentuh substansi atau tujuan dari laporan tersebut itu karena melihat situasi dan kondisi kali ini yang bertabrakan apabila kemudian kita bahas lebih panjang proses perjalanan keputusan Mahkamah Konstitusi ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya mengibaratkan kemarin saya sempat berharap mudah-mudahan dari Mahkamah Kehormatan, meskipun ada beberapa pendekatan yang kita bisa gunakan melihat bahwa keputusan Mahkamah Kehormatan ini tidak akan netral atau tidak akan independen atau condong kepada kebenaran gitu sahabat-sahabat sekalian, tapi setidaknya ada tindak lanjut gitu ya terkait dengan keputusan nomor 90 ini. Rasa penasaran saya akhirnya tersudahi kemarin setelah adanya keputusan dari Mahkamah Kehormatan.
Tetapi keputusan kemarin ini saya lihat ibarat kalau kita menonton sinetron gitu sahabat-sahabat sekalian. Rasa penasaran kita disudahi oleh satu episode sinetron, tapi kemudian di akhir-akhir sinetron ini dia memunculkan salah satu adegan yang kembali memunculkan rasa penasaran baru kita. Sehingga akhirnya kita menunggu seperti apa adegan sinetron selanjutnya, seperti apa adegan di episode yang selanjutnya oleh sinetron ini. Nah, sama ibarat keputusan ini, karena dia tidak menyentuh substansi dari laporan gugatan oleh kelompok peduli hukum tadi, karena dia tidak menyentuh tujuan dari pelaporan ya pelanggaran etik tadi ini, sehingga akhirnya kita kembali dimunculkan dengan rasa penasaran yang baru gitu sahabat-sahabat sekalian. Ya terus apa gunanya Mahkamah Kehormatan? Apakah Pak Ferry Amsari betul bahwa melihat Mahkamah Kehormatan ini hanya sebagai satu lembaga yang kemudian nantinya melegitimasi penegakan hukum kita agar terlihat normal-normal saja, agar kemudian merubah mindset masyarakat bahwa hukum kita tetap baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak menyentuh hal yang paling substansial gitu sahabat-sahabat sekalian. Padahal kan kita ketahui bersama, hal yang substansialnya itu adalah harusnya melalui keputusan dari Mahkamah Kehormatan ini juga bisa berhubungan atau merubah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam keputusan Mahkamah Kehormatan Hakim Mahkamah Konstitusi telah melakukan pelanggaran etik, telah melakukan pelanggaran berat dan harusnya diberikan sanksi berat. Tapi tidak, ternyata meskipun sudah diputuskan bahwa Hakim Konstitusi ini melakukan pelanggaran berat gitu ya, ternyata tidak merubah keputusan nomor 90 ini ya, yang menjadi penyebab kenapa yang menjadi akibat, maksud saya, kenapa Mahkamah Konstitusi, kenapa hakim-hakimnya diputuskan melakukan pelanggaran berat. Karena ya keputusan kemarin. Nah, seharusnya keputusan Mahkamah Kehormatan ini kan kita harapkan bisa kemudian berefek pada keputusan Mahkamah Konstitusi di nomor 90 ini, sahabat-sahabat sekalian. Tapi gini, nah sebelum jauh lebih dalam, sahabat-sahabat Blog Soto Channel, saya sedikit ingin membacakan salah satu tweet yang saya dapat tadi ketika scroll aplikasi X Twitter gitu ya. Ya, apakah ini salah satu bisa dibilang cerita pendek yang kemudian dituliskan dalam bentuk tweet, ataukah hanya kalimat yang untuk mengisi kekosongan feed Twitter atau X tadi ini, atau memang ini adalah salah satu fenomena yang kemudian digambarkan melalui tulisan gitu sahabat-sahabat sekalian. Saya bacakan dengan cara seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya dan dengan penuh tekanan yang insya Allah sangat jelas. Terima kasih ya dek, walau baru 1 tahun 5 bulan adek menjadi keluarga kami, tapi adek rela berkorban kehilangan jabatan dan nama baik sendiri demi meloloskan ponakanmu. Atas nama seluruh keluarga, berterima kasih atas pengorbanan adek untuk mewujudkan dinasti kita. Tertanda by kakak ipar. Nah, lucu ya. Tweet ini berasal dari Pak Muhammad Said Dido, tokoh juga di Indonesia. Pastinya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian mengetahui sosok yang satu ini. Nah, itu tadi saya ulangi kembali. Apakah ini mungkin adalah satu cerita pendek yang kemudian Pak Said Dido mengutip kembali dalam bentuk tweetnya, atau melihat fenomena sosial kita hari ini, kemudian ia menjadikan fenomena sosial tadi ini dalam bentuk tulisan gitu sahabat-sahabat sekalian ya, atau merupakan bagian dari proses perjalanan hidup Pak Said Dido yang dia tuliskan dalam bentuk tweetnya. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, sahabat-sahabat sekalian, membaca tulisan ini mengingatkan saya dengan kondisi nomor 2 tadi, adalah fenomena sosial kita hari ini berkaitan dengan konteks politik dan hukum kita. Di mana ya tentu kita ketahui ada satu sosok keluarga yang begitu getol ingin terus mempertahankan kekuasaannya ya, tidak bisa melalui dia turunkan melalui keturunannya, keluarga-keluarga yang ia ikat dalam praktik-praktik formalitas di Indonesia gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah, tentu sahabat-sahabat sekalian sudah ketahui itu bersama. Nah, saya membacakan tweet ini karena menurut saya ini agak berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Tetapi apapun itu ya,
Tentu saja kita tidak mengharapkan fenomena ini kemudian ternormalisasi dalam kehidupan politik, hukum, dan sosial kita gitu, sahabat-sahabat sekalian. Oke, saya lanjut lagi tadi. Masih berkaitan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Setidaknya dalam keputusan Mahkamah Kehormatan ini ada beberapa poin yang saya garis bawahi diantaranya. Jadi sebelumnya dari 3 hakim Mahkamah Kehormatan, 1 yang melakukan dissenting opinion atau berbeda pendapat, ia mengatakan bahwa pemberhentian secara tidak hormat kepada hakim terlapor Anwar Usman yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat. Jadi karena telah melakukan pelanggaran etik, oleh karena itu dia diberikan sanksi berat sehingga harus diberhentikan secara tidak terhormat. Tetapi apalah daya, oleh salah satu hakim tadi di antara 3 hakim, dia hanya punya kekuatan suara 1 gitu, sahabat-sahabat sekalian, yaitu Pak Bintan R. Saragih. Sehingga melalui 2 keputusan yang sama, akhirnya Mahkamah Kehormatan melahirkan keputusan seperti ini. Hakim yang terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Dan yang ketiga, kita ketahui kemarin juga ada hakim yang melakukan dissenting opinion atas keputusan nomor 90, yaitu Pak Saldi Isra gitu, sahabat-sahabat kalian, tapi juga dilaporkan ya. Namun melalui Mahkamah Kehormatan tidak memutuskan bahwa Pak Saldi Isra ini melakukan pelanggaran etik atas dissenting opinionnya gitu. Nah, fokus kepada poin pertama dan kedua tadi ini. Jadi melalui keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, bahwa keputusan ini kemudian membuat kecewa oleh para pelapor gugatan pelanggaran etik dan permintaan pengunduran diri hakim di Mahkamah Konstitusi ini. Kenapa? Kembali lagi saya tegaskan, tidak menyentuh hal substansial, tidak menyentuh tujuan dari gugatan pelaporan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tadi ini. Ya, kita ketahui bersama, Pak Anwar Usman yang sebelumnya jabatan dia adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, yang kemudian juga selaku hakim terlapor di dalam laporan gugatan pelanggaran etik ini. Karena keputusan kemarin nomor 90 ini memuat adanya konflik kepentingan tetapi dia masih ikut di dalamnya, hanya dipecat, hanya diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saja, bukan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi jabatan dia sebagai ketua ini saja yang dicopot. Tetapi dia masih menjadi bagian dari hakim Mahkamah Konstitusi. Dan juga penambahan bahwa wewenang dia dalam menyidangkan hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pemilu atau kepemiluan ke depannya nanti tidak dilibatkan oleh Pak Anwar Usman ini. Kembali lagi, yang aneh adalah seharusnya keputusan ini tidak berhenti di situ. Karena tidak ada asap kalau tidak ada api. Artinya tidak ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman kalau tidak ada bahan yang menjadi pelanggaran, menjadikan dia melakukan pelanggaran etik tadi. Nah, bahan tadi ini apa? Yaitu keputusan nomor 90 gitu, sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu seharusnya keputusan Mahkamah Kehormatan ini juga bisa berefek kepada keputusan nomor 90 yang mengakibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi dihukum pelanggar, diberikan sanksi sebagai orang yang melakukan pelanggaran berat, orang yang melakukan pelanggaran etik dalam sidang Mahkamah Konstitusi gitu, sahabat-sahabat sekalian. Alih-alih ternyata kalau kita telisik melalui Pak Jimlia Siddiq ya, bagian dari Mahkamah Kehormatan ini, ternyata dia justru lebih memilih jalan untuk tidak memperibet kelanjutan dari seperti apa proses hukum dari keputusan nomor 90 ini. Kenapa? Karena tentu saja ia mengatakan keputusan nomor 90 ini berhubungan dengan konstelasi politik kita, pertandingan politik kita yang sudah dimulai. Kalau kemudian nantinya proses hukumnya akan terus diperpanjang, akan terus dilanjutkan, ya tentu saja ini akan berefek pada proses pemilu kita dan akan menggantungkan setiap hal-hal yang berkaitan dengan teknis kepemiluan kita yang akan datang gitu, sahabat sekalian. Di sini yang saya kecewakan adalah sebagai masyarakat biasa, sebagai bukan orang yang
punya kepentingan besar dengan berbagai macam gimmick-gimmick politik kita. Sebagai orang yang ingin melihat penegakan hukum kita itu tuntas, itu adil, dan itu sehat gitu sahabat-sahabat sekalian. Persetan dengan urusan kepemiluan gitu. Persetan dengan hal-hal teknis yang akan berubah dengan keputusan Mahkamah Kehormatan nantinya gitu. Karena kalau tidak ada api yang dimunculkan oleh Pak Anwar Usman, tidak akan ada asap yang akhirnya kita coba cegah dengan keputusan Mahkamah Kehormatan ini sahabat-sahabat sekalian. Oleh karena itu harusnya Mahkamah Kehormatan juga memberikan sanksi yang berefek kepada keputusan Mahkamah Konstitusi ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Nah di situ yang saya kecewa. Bukan alih-alih kemudian keputusan akhirnya menggantungkan nasib ya keputusan nomor 90 kemarin hanya karena melihat situasi dan kondisi kepemimpinan kita yang sudah berjalan. Demi kepentingan politik, demi normalisasi terhadap legitimasi hukum, penegakan hukum kita tidak dibuat secara tuntas, tidak dibuat secara menyeluruh dan sehat, sahabat-sahabat sekalian. Nah, karena kalau menurut Pak Jimli Asyidik, kalau mau mengikuti mekanisme yang seperti apa yang kita harapkan, kita melihat bahwa dalam peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK gitu, ketika hakim Mahkamah Konstitusi ini diberhentikan sebagai jabatan hakim Mahkamah Konstitusi ya, tentu saja masih akan ada potensi atau kemungkinan keputusan Mahkamah Kehormatan ini tidak bersifat final, tidak bersifat berakhir, tidak bersifat ingkrah atau mengikat gitu, karena masih akan ada potensi keputusan Mahkamah Kehormatan dibawa ke majelis banding dan akhirnya akan panjang nanti prosesnya yang tentu saja katanya kalau beliau bilang mempengaruhi teknis-teknis atau kerja-kerja kepemiluan nantinya, padahal sudah berjalan saat ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Luar biasa ya kehidupan hukum kita saat ini. Padahal saya berharap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin ini dan juga keputusan Mahkamah Kehormatan atas laporan atau gugatan pelanggaran etik oleh Mahkamah Konstitusi ini berakhir seperti ibarat sistem pertandingan sepak bola gitu sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Ya sebagai penikmat atau penghobi sepak bola gitu sahabat-sahabat sekalian. Ingin melihat kasus kemarin ini selesai ibarat seperti sistem pertandingan sepak bola. Jadi gini, saya ingin mengibaratkan ya, kasus kemarin itu harusnya selesai dalam sistem pertandingan sepak bola. Misalkan dalam kedua tim yang bertanding antara tim A dan tim B. Jadi pemain tim A ini mencetak gol di gawang lawan tim B gitu. Kemudian wasit memberikan keabsahan terhadap gol tersebut. Nah, padahal ternyata gol tersebut diperoleh dari cara dalam posisi pemain tersebut sedang offside. Sehingga akhirnya pemain B melakukan protes kepada wasit. Wasit yang sudah terlanjur memberikan keabsahan gol kepada tim A harus melihat secara menyeluruh termasuk menggunakan sistem VAR. Nah, dalam pertandingan sepak bola hal ini sudah seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi sudah ada sistem VAR untuk melihat kejelasan detail apakah gol tersebut tadi ini benar-benar terjadi dalam kondisi yang tidak menguntungkan pemain tim A atau tidak dalam keadaan curang dalam melalui posisi offside tadi ini sehingga dia harus melakukan melihat VAR tadi dalam sistem teknologi yang canggih, melihat semua keadaan secara detail dan jelas gitu sahabat-sahabat sekalian. Ya meskipun ya kondisinya pemilu kita sudah berjalan, meskipun papan skor sudah bertambah karena keabsahan gol oleh wasit tadi ini, meskipun layar kaca kita golnya sudah bertambah untuk pemain tim A, tetapi melalui VAR semua itu bisa dibatalkan ketika ternyata betul-betul pemain A tadi ini masih dalam kondisi offside ya, sehingga harus dianulir. Nah, saya harapkan seperti itu juga. Posisi Mahkamah Kehormatan ini berfungsi selayaknya VAR gitu, sahabat-sahabat sekalian, yang melihat situasi, kondisi, proses hukum kita menyeluruh ya, melihat dari bukan hanya implikasi atau efek dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin, tapi melihat proses sebelum-sebelumnya gitu. Dimana kita lihat dalam proses keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin ini, hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan peringatan dari seluruh
pakar hukum, dari seluruh banyak komentar masyarakat, dari seluruh tokoh-tokoh politik bahwa sebelumnya ingat ya, Pak Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi harusnya melihat laporan gugatan entah dari PSI, entah dari mahasiswa S1 hukum itu dan lain sebagainya. Melihat laporan gugatan tersebut memuat adanya konflik kepentingan, konflik interest gitu. Karena tidak bisa dinafikan status Ketua Mahkamah Konstitusi, status Pak Anwar Usman itu sebagai ayah dari keponakannya yang juga akan berkontestasi di Pilpres tahun 2024. Nah, ponakan ini yang kemudian menjadi subjek dari pelaporan tersebut. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dalam prosesnya, ternyata Pak Anwar Usman masih tetap melanjutkan keinginannya untuk ikut bersama hakim-hakim lainnya memutuskan gugatan tersebut. Artinya sebenarnya Pak Anwar Usman ini melihat keadaan bahwa ya meskipun ada peringatan dari masyarakat, meskipun ada peringatan dari pakar politik, pakar hukum dan kelompok-kelompok lainnya, saya ikut dalam memutuskan keputusan ini karena sudah mengetahui resiko dan dampaknya. Sehingga dampak yang ditimbulkan hari ini itu menjadi dampak yang menjadi pertanggungjawaban dari Pak Anwar Usman. Keputusannya juga seharusnya bertanggung jawab dengan dampak serta efek hari ini gitu sahabat-sahabat sekalian. Meskipun itu harus berhubungan dengan proses kepemiluan kita. Iya, agak lucu. Masa hanya yang memutuskan yang kemudian diberikan sanksi, tapi kemudian tidak berefek kepada keputusannya. Masih banyak contoh-contoh lainnya, misalnya kayak orang melakukan korupsi. Betul, dia diberikan sanksi tersangka atas pelanggaran korupsi. Tapi kan kasusnya ini juga, apa yang dia korupsi ini juga seharusnya kan bisa berhubungan dengan setiap tindak lanjut keputusan hukum untuk menangani kasus korupsi tadi ini. Sama seperti ibarat yang hari ini terjadi, ya. Jadi kita terus berharap ya sahabat-sahabat Blog Post Channel agar kemudian ada kebijaksanaan dari para tokoh-tokoh hukum kita, dari para pendekar-pendekar hukum kita gitu sahabat-sahabat sekalian, untuk menghidupkan kembali harapan masyarakat melihat sistem penegakan hukum kita masih dalam keadaan baik-baik saja, masih dalam keadaan sehat meskipun siapapun backingannya gitu sahabat-sahabat sekalian. Anak presiden sekalipun, siapapun dia, seharusnya dalam mata hukum kita semua sama gitu sahabat. Nah yang parah apa? Jadi setelah keputusan Mahkamah Kehormatan ini kemudian dibacakan ya, sontak banyak memunculkan komentar-komentar dari para pendukung fanatik Prabowo Gibran. Banyak yang bilang kalau kenapa sih kalian pada takut melawan Gibran, si anak muda? Nah, puas kan kalian mendengar hasil keputusan Mahkamah Kehormatan ini? Astaghfirullahalazim. Sahabat-sahabat Blog Post Channel, mungkin ya di antara para elit-elit politik keadaannya betul mereka takut. Ya, misalnya seperti internal PDIP yang ditinggalkan oleh Gibran. Ya, Gibran ini kan punya suara di wali kota Solo, punya para pendukung gitu. Tentu kalau dia masih tergabung dalam kader PDIP, dia menguntungkan untuk suara Ganjar gitu. Nah itu ketakutan internal para politik, para tokoh-tokoh politik. Tapi kan yang hidup di Indonesia ini bukan hanya mereka. Ada juga orang yang tidak peduli dengan siapapun yang mencalonkan hari ini. Entah melawan siapapun orang terkuat di bumi ini, terserah. Ya, tapi sistem penegakan hukumnya, tapi fasilitasnya, tapi perangkat-perangkat dalam pertandingan kepemiluan, perangkat hukum kita, bagaimana kemudian sistem orang-orang, tokoh-tokoh penegak hukum kita bisa independen, bisa netral, bisa memutuskan keputusan itu tidak memihak kepada salah satu calon. Nah, maka banyak harapan dari masyarakat Indonesia tadi ini yang tidak peduli dengan siapapun calonnya, tapi peduli dengan penegakan hukum, keputusan-keputusan hukum gitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi seharusnya dalam melihat kasakusuk situasi kondisi perpolitikan hukum kita, tidak hanya sesempit melihat pertandingan pemilu saja, tapi karena pertandingan pemilu gitu ya, karena keinginan anak tersayang, sang putra mahkota, bisa-bisanya hukum kita kendati dirubah meski dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu,
Saya ingin kembali bilang kepada sahabat-sahabat sekalian, mari terus kita mengkanter opini-opini yang bias logika seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Orang-orang yang tidak mampu melihat ini secara menyeluruh, orang-orang yang hanya berkepentingan dalam kepentingan politik semata saja, tetapi tidak melihat berbagai macam keadilan yang seharusnya lahir dari sistem penegakan hukum kita ya. Semoga kita terus tetap bersemangat dan masih terus diberkahi rasa-rasa perjuangan untuk terus memerangi kemaksiatan, kejahatan, dan keburukan yang dilahirkan oleh rezim jahat kali ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.